Selamat datang kembali di Katalis Kehidupan. Pernahkah kamu merasa bahwa usia 20-an adalah waktu yang terlalu muda untuk mulai berinvestasi? Padahal, banyak orang sukses yang justru memulai perjalanan keuangan mereka sejak muda. Bagaimana jika aku bilang, memulai investasi di usia 20-an bisa jadi salah satu keputusan terbaik yang kamu buat untuk masa depanmu? Yuk, kita lihat 4 langkah sederhana yang bisa membantumu memulai investasi dengan percaya diri. Langkah 1. Tentukan tujuan investasi kamu. Menetapkan tujuan investasi adalah langkah krusial yang harus dilakukan sebelum mulai berinvestasi. Tanpa tujuan yang jelas, investasi kamu mungkin akan terasa tidak fokus dan hasilnya kurang memuaskan. Tujuan investasi membantumu menentukan jenis investasi apa yang paling sesuai dengan kebutuhanmu. Misalnya, jika kamu berencana membeli rumah dalam 5 tahun ke depan, maka kamu perlu memilih investasi yang menawarkan pertumbuhan stabil dan risiko yang terkelola. Sebaliknya, jika tujuanmu adalah menyiapkan dana pensiun yang jauh di masa depan, kamu bisa mempertimbangkan investasi yang lebih agresif untuk mendapatkan potensi keuntungan yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Selain itu, menetapkan tujuan juga membantu memotivasi dan memberikan arah dalam pengelolaan keuangan. Ketika kamu memiliki tujuan yang jelas, kamu dapat membuat rencana keuangan yang lebih terstruktur dan menetapkan langkah-langkah konkret untuk mencapainya. Ini juga memudahkan kamu untuk mengevaluasi kinerja investasi secara berkala dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dengan tujuan yang spesifik dan terukur, kamu bisa lebih mudah mengukur kemajuan dan tetap fokus pada apa yang ingin dicapai, memastikan bahwa setiap keputusan investasi yang diambil sesuai dengan tujuan jangka panjangmu. Pikirkan investasi sebagai sebuah perjalanan. Jika kamu tidak tahu kemana tujuanmu, bagaimana kamu bisa memilih rute terbaik? Menetapkan tujuan yang jelas adalah langkah pertama untuk memastikan investasi kamu berjalan sesuai rencana. Langkah 2, pelajari dasar-dasar investasi. Sebelum melangkah lebih jauh ke dunia investasi, penting untuk memahami dasar-dasarnya agar kamu bisa membuat keputusan yang lebih cerdas. Pelajari berbagai jenis investasi yang tersedia, seperti saham, obligasi, reksadana, dan properti. Setiap jenis investasi memiliki karakteristik dan risiko yang berbeda. Misalnya, saham menawarkan potensi keuntungan tinggi, tetapi juga volatilitas yang lebih besar, sementara obligasi cenderung lebih stabil namun dengan keuntungan yang lebih rendah. Dengan memahami karakteristik ini, kamu bisa memilih jenis investasi yang sesuai dengan tujuan dan toleransi risiko kamu. Selain itu, penting juga untuk mempelajari istilah-istilah dasar dalam investasi seperti diversifikasi, likuiditas, dan imbal hasil. Diversifikasi, misalnya, adalah strategi untuk menyebar investasi ke berbagai aset guna mengurangi risiko. Memahami istilah-istilah ini dan bagaimana mereka mempengaruhi investasi akan memberikan kamu keunggulan dalam mengelola portofolio kamu dengan lebih efektif. Gunakan sumber daya seperti buku keuangan, kursus online, atau konsultasi dengan penasihat keuangan untuk memperdalam pengetahuanmu. Pengetahuan yang solid akan membantu kamu membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari kesalahan umum yang sering dilakukan oleh investor pemula. Bayangkan kamu sedang membangun rumah. Apakah kamu akan melakukannya tanpa memahami cara kerja alat dan material yang digunakan? Begitu juga dalam investasi, pemahaman dasar akan memastikan fondasi yang kokoh untuk masa depan finansialmu. Langkah 3, mulai dengan investasi yang sesuai dengan risiko kamu. Memilih investasi yang sesuai dengan tingkat risiko kamu adalah langkah penting dalam memulai perjalanan investasi. Di usia 20-an, banyak orang memiliki waktu yang cukup panjang untuk menghadapi fluktuasi pasar, yang memungkinkan mereka untuk mengambil risiko yang lebih besar. Namun, penting untuk menyadari bahwa setiap jenis investasi memiliki tingkat risiko yang berbeda. Misalnya, saham mungkin menawarkan potensi pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga disertai dengan volatilitas yang signifikan. Sebaliknya, investasi seperti obligasi atau reksadana dapat memberikan stabilitas yang lebih besar dengan risiko yang relatif lebih rendah. Menyesuaikan jenis investasi dengan toleransi risiko kamu akan membantu kamu merasa lebih nyaman dan mengurangi stres saat menghadapi fluktuasi pasar. Namun, penting juga untuk mulai dengan investasi yang sesuai dengan pengetahuan dan pengalamanmu saat ini. Jika kamu baru memulai, mungkin lebih bijaksana untuk memilih investasi yang lebih konservatif atau diversifikasi portofolio agar risiko dapat tersebar. Dengan cara ini,
Kamu dapat belajar dan menyesuaikan strategi investasimu secara bertahap seiring dengan bertambahnya pengalaman. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya pemahamanmu tentang pasar, kamu dapat mulai mengeksplorasi peluang investasi dengan risiko yang lebih tinggi untuk potensi keuntungan yang lebih besar. Dengan pendekatan yang hati-hati dan bertahap, kamu bisa membangun portofolio investasi yang seimbang dan sesuai dengan tujuan keuangan jangka panjangmu. Investasi seperti memilih makanan di restoran, kamu tidak akan memesan hidangan yang terlalu eksotis jika kamu belum pernah mencobanya sebelumnya. Mulailah dengan pilihan yang lebih aman dan kembangkan keberanianmu seiring dengan pengalamanmu. Langkah 4. Konsistensi dan evaluasi rutin. Investasi bukanlah sesuatu yang bisa ditinggalkan begitu saja setelah kamu memulai. Seperti halnya merawat sebuah tanaman, kamu perlu memastikan bahwa investasimu mendapatkan perhatian yang konsisten. Setiap bulan atau kuartal, luangkan waktu untuk memeriksa portofoliomu, melihat kinerja aset, dan mengevaluasi apakah strategi investasimu masih relevan dengan tujuanmu. Ini adalah kesempatan untuk menilai apakah alokasi asetmu masih sesuai dengan profil risiko dan apakah ada peluang baru yang bisa dimanfaatkan. Konsistensi dalam melakukan evaluasi akan memastikan bahwa kamu dapat merespons perubahan pasar dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk menjaga investasimu tetap pada jalur yang benar. Selain itu, evaluasi rutin juga membantumu tetap terhubung dengan tujuan finansialmu. Seiring waktu, tujuan hidup dan kondisi keuangan bisa berubah. Misalnya, kamu mungkin memutuskan untuk membeli rumah lebih cepat dari yang direncanakan, atau mungkin ada kebutuhan mendesak yang mempengaruhi keputusan investasimu. Dengan melakukan tinjauan berkala, kamu dapat menyesuaikan strategi investasimu agar tetap sejalan dengan tujuan baru atau perubahan keadaan. Ini adalah kunci untuk memastikan bahwa investasi yang kamu lakukan tidak hanya berkembang sesuai harapan, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan jangka panjangmu secara efektif. Bayangkan kamu sedang merawat tanaman. Kamu perlu menyirami dan memupuknya secara teratur agar tanaman itu tumbuh dengan baik. Begitu juga dengan investasi yang konsistensi dan perhatian akan membantumu memanen hasil yang maksimal di masa depan. Memulai investasi di usia 20-an bisa menjadi langkah yang sangat menguntungkan jika dilakukan dengan benar. Pertama, menetapkan tujuan investasi yang jelas akan memberikan arah yang pasti dalam perjalanan finansialmu. Kedua, memahami dasar-dasar investasi memastikan bahwa kamu membuat keputusan yang terinformasi dan cerdas. Ketiga, memilih investasi yang sesuai dengan toleransi risiko dan jangka waktu kamu memungkinkan kamu untuk mengelola risiko dengan lebih baik sambil memaksimalkan potensi keuntungan. Keempat, konsistensi dan evaluasi rutin memastikan bahwa investasimu tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan jangka panjangmu. Dengan mengikuti langkah-langkah sederhana ini, kamu bisa membangun fondasi keuangan yang solid dan siap menghadapi tantangan masa depan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kamu merasa terinspirasi untuk memulai perjalanan investasimu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol notifikasi agar kamu tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Bagikan video ini dengan teman-temanmu yang juga ingin memulai investasi, dan tinggalkan komentar di bawah tentang pengalaman atau pertanyaanmu seputar investasi. Ingat, masa depan finansial yang cerah dimulai dengan langkah-langkah kecil yang konsisten hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat berinvestasi dan semoga sukses.